oke, kali ini media datang kembali membawa obrolan topik yang menarik dan seru. Kita akan mengulas banyak hal tentang Canva gitu. Kenapa kita mau ngomongin Canva? Karena sekarang tuh kayaknya orang-orang pada main-mainan desain gitu lah ya. Kayaknya sekarang banyak orang yang pengen jadi content creator gitu nggak sih? Kita kalau cari-cari loker gitu kayaknya sekarang banyak banget ya yang nyari tentang content creator gitu. Atau ada banyak juga yang biasa dapat tugas buat bikin desain tapi bingung lah ya mau desain pakai apa gitu. Mau desain pakai Photoshop nggak punya, nggak bisa. Mau pakai Corel susah. Mau pakai Paint jadinya jelek gitu kan ya. Nah, ternyata sekarang itu udah ada yang namanya Canva kan. Pasti teman-teman udah tahu kan Canva. Cuman pasti ada yang mungkin udah ngerti dikit-dikit, ada yang sama sekali nggak tahu gitu. Dan di Canva itu ada banyak sekali pilihan template ya. Makanya jadi dari sini kita kedatangan pemateri handal kita yang sudah sarjana Canva gitu ya. Ada Ipeh sama Nimas yang kali ini akan mengulas banyak hal tentang Canva. Nah, Ipeh nanti akan ngomongin tentang kenalan sama tools-tools Canva dan juga tips and trick desain yang fun gitu dan menarik gitu ya. Nah, kalau Nimas nanti kita akan belajar tentang teknik ATM gitu. Pasti ada yang tahu lah ya teknik ATM itu apa. Oke, tanpa lama-lama silahkan Ipeh dan Nimas. Oke, makasih Mbak Dian. Tapi sebenarnya aku belum sarjana Canva ya. Sebenarnya tuh Canva itu nggak tahu makin kesini tuh makin bagus. Dia tuh nge-upgrade terus gitu loh fitur-fiturnya. Bahkan sekarang ada fitur baru dari Canva kayak tentang apa ya palet warna gitu. Nah di sini aku mau share screen dulu. Udah kelihatan kan ya? Udah. Oke. Cara jadi di sini kita mau judulnya Canva Do Your Magic. Jadi Canva tuh magic banget ya buat aku. Selama ini baru software yang baru aku kuasai lumayan itu baru Canva. Kemarin tuh bener kata Mbak Dian yang tadi pelajarin kayak Adobe Photoshop atau Corel itu bener-bener apa ya lebih effortnya lebih apa ya otaknya tuh lebih harus mikir gitu. Kalau di Canva tuh bener-bener apa ya Canva tuh baik banget ngedain template-template gitu. Nah di sini aku mau ngasih tahu dulu tentang Canva itu apa. Nah jadi Canva itu adalah sebuah tools untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Ya, betul, secara online. Nah, kenapa online? Nanti aku jelasin di slide berikutnya. Terus mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografis, sampai presentasi yang sekarang aku share screen ini sebenarnya dari Canva. Jadi sebenarnya itu Canva itu enggak cuman ini ya, enggak cuman kartu ucapan, poster, brosur atau infografis, tapi masih ada kayak buat CV juga bisa di Canva. Buat kartu undangan nikahan nih yang mau nikah ya, mungkin lamaran bisa pakai template Canva tuh biar estetik nanti nikahannya ya. Terus abis itu Canva juga apa ya tersedia versi bisa dari iPhone atau Android. Jadi Canva enggak pilih kasih, gengs. Lanjut. Nah, karena kita udah tahu Canva itu kita harus tahu nih kelebihan sama kekurangan software yang mau kita pakai. Jadi di sini sebenarnya kelebihannya itu banyak banget ya. Tapi di sini yang aku sebutin itu kelebihannya yang paling kita rasain pengguna Canva sih. Yang pertama itu adalah mudah diakses karena berbasis website. Ya, jadi Canva itu nggak cuman pakai aplikasi, jadi dia bisa di mana aja gitu loh, fleksibel dan nggak menyulitkan penggunanya. Bisa dari PC, bisa dari komputer, bisa dari Android ataupun iPhone. Nah, terus Canva itu basisnya itu kayak Google Drive gitu. Dia menyediakan RAM atau memori. Cuman kalau Canva free itu RAM-nya cuma sampai 5 GB. Tapi kalau yang premium itu bisa sampai 100 GB. Itu benar-benar kayak Google Drive. Nah, terus disediain berbagai template dan font yang siap digunakan. Nah, jadi
Sebenarnya ini ada plus minusnya sih dari apa ya, disediakannya template ini. Soalnya kan pasti ada ya kaum mager yang nggak suka modifikasi atau nggak suka apa ya mendesain lagi template yang udah disediain Canva. Jadi ya wes aku mau pakai ini, ya udah aku ganti aja kalimatnya. Aku nggak mau ganti-ganti apa ya tata letak kotaknya atau misalkan ganti warna atau apapun gitu. Nah, jadi tuh di sini bisa jadi kelebihan sama bisa jadi kekurangan. Fontnya juga, tapi fontnya itu nggak semuanya bisa diakses. Kayak tadi Canva itu kan ada yang free sama premium. Jadi ada beberapa font-font yang bisa diakses cuman pakai Canva premium. Nah, selanjutnya bisa menambahkan video dan audio. Jadi yang selama ini kita tahu Canva itu kan digunainnya untuk ngedit gambar ya. Nah ternyata di Canva itu kita bisa nambahin video sama audio kita. Jadi bisa kita ekspor dari file yang kita punya, video, dan dari audio itu bisa dari file kita sendiri, rekaman suara. Misalkan nih teman-teman disuruh dosen presentasi tapi ada suaranya gitu kan. Nah, bisa gunainnya dari Canva, terus nanti rekaman suaranya diekspor ke Canva gitu loh. Nanti secara otomatis suara kalian yang lagi ngejelasin slide itu tuh kayak tampil gitu, nanti otomatis kalau keputar bakal keputar otomatis. Nah, kayak gitu. Terus selain dari audio kita sendiri tuh sebenarnya Canva itu udah nyediain banyak banget genre, tapi kalau musik enggak ya, lebih ke instrumen kalau Canva itu. Kayak misalkan genre romantis, sedih, senang, bahagia, pokoknya ceria, banyak deh genrenya. Jadi gitu. Nah, terus kelebihannya itu bisa ngerjain by team. Sama kayak Google Drive. Jadi Canva itu bisa mengerjakan itu by team dengan mengundang pakai email Canva, dan pastinya yang diundang itu dia harus punya Canva dulu. Nah, terus hasil desainnya itu bisa di-save dengan formatnya PNG, JPG, PDF, dan lain-lain. Tapi, kalau di Canva itu, dia menyediakannya resolusi paling tingginya itu PNG. Sebenarnya JPG itu juga boleh, cuman Canva merekomendasikannya itu PNG. Soalnya lebih resolusinya tuh lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu hasil desainnya juga otomatis tersave pada web Canva dan dapat di-share di sosial media. Ya, betul. Karena Canva ini basisnya website, jadi dia itu otomatis kayak tersave gitu. Sama kalau aku bilang ini sistemnya sama kayak Google Drive ya. Bisa tersave gitu otomatis. Nah, tapi nanti di sini ada kekurangannya. Kekurangannya itu udah pasti menggunakan kuota ya. Jadi kalau mau mengakses Canva, mau pakai aplikasi ataupun mau pakai website, itu pertama harus modal kuota atau wifi. Karena kalau nggak ada itu, nggak bakal bisa mengakses atau bisa ngedit di Canva. Soalnya kan Canva ini basisnya website ya. Jadi otomatis harus punya kuota. Nah, terus sinyal buruk. Ya betul. Kalau misalkan daerah kalian sinyal buruk, itu kayaknya pesimis. Optimis ya, kayak nggak mungkin bisa nge-save Canva, soalnya Canva ini kan basisnya website ya, dan dia tergantung sama sinyal. Bisa jadi nanti kalau misalkan mau di-save terus sinyalnya itu buruk, nah itu dia nggak bakal mau nge-save. Nah, jadi kalau kayak gitu, itu nyesek banget sih ya, soalnya aku pernah gara-gara aku buru-buru, aku asal save karena aku tahu Canva itu otomatis nge-save, aku langsung nge-extend gitu loh. Terus ternyata tuh aku laptopku nggak nyangkut wifi. Dan terus pas aku buka lagi Canva-nya itu ternyata hasil desainku nggak ada. Dan aku buat ulang lagi gitu. Nah, selanjutnya kekurangannya itu adalah fitur-fitur harus memakai Canva Premium. Ya, kayak misalkan kalau nggak salah di Canva Premium itu ada yang namanya menghapus background foto. Jadi kalau di Canva Free itu belum ada yang namanya menghapus background foto, itu harus pakai Canva Premium dulu gitu. Kalau misalkan masih pakai Canva Free tapi mau menghapus background, sebenarnya ada sih aplikasi kayak ngedit hack ya, kalau bahasaku ya, ngedit hack gitu, nggak harus di arsir sedikit-sedikit gitu kan, tuh capek ya kalau pakai PixArt ya. Nah, jadi ternyata di website itu ada yang namanya remove background. Nah, itu tuh bisa nge-remove background
foto kita terus misalkan diganti kayak warnanya biru gitu ya, kayak mau nikah gitu kan. Nah, terus kekurangan terakhirnya itu adalah terkadang desain yang dibuat dapat dengan mudah dikenali karena banyak pengguna menggunakan template desain yang sama. Ya betul banget tuh yang tadi aku bilang. Yang Canva itu kan menyediakan banyak banget template ya. Dari presentasi, dari banyak banget deh pokoknya. Nah, terus ternyata tuh semisal teman kita ada yang template-nya sama kita. Jadi kan kita kayak kelihatan, ih kamu pengguna Canva banget ya, kamu nggak kreatif deh, kamu bener-bener jiplak hasilnya Canva gitu. Meskipun Canva itu template-nya gratis, cuman kan nggak ada salahnya kalau kita berkreasi mengutarakan kreativitas kita kan di situ. Jadi kekurangannya tuh kayak gitu, kalau misalkan pakai Canva pasti udah ketahuan gitu loh. Soalnya di Canva itu kan template-nya banyak dan Canva itu adalah aplikasi sejuta umat. Jadi mau dia noob atau mau dia pemula, itu Canva ini menurutku cocok. Soalnya kenapa? Canva itu udah menyediakan banyak banget template dan nggak cuman template aja gitu loh. Mereka tuh udah menyediakan tuh template-templatenya itu yang udah bener-bener jadi. Jadi bisa aja kaum mager itu cuman ngeganti kalimat yang mau dia buat gitu loh. Jadi ya udah tinggal instan aja gitu. Di selanjutnya itu nggak salah quotes ya. Oh enggak, keyword. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Jadi keyword ini tuh banyak banget yang paling dicari sama remaja-remaja yang suka ngedit di Canva. Jadi tuh pasti kan kita kalau ngedit itu ada yang kurang gitu kalau nggak ada elemen-elemen lucunya, estetiknya. Nah di sini aku sama Nimas nyediain sebenarnya nih sedikit sih. Masih banyak banget sebenarnya, cuman yang aku sediain sama Nimas ini itu yang bener-bener sering dipakai. Nah, di sini ada 2 tipe. Yang pertama ini tipe kalimat kayak biasa, yang kayak blogger doodle, neon words, blob, dan lain-lain. Yang satu lagi nih, satu kotak, itu ada bacanya brand. Nah, bedanya apa? Bedanya itu adalah kalau yang brand itu kayak kayak sekumpulan desainer creator gitu loh. Misalkan Nimas dia udah ngebuat beberapa animasi atau beberapa elemen, entah itu mulai dari elemen orang, furnitur, bunga, pohon dan lain-lain. Nah, jadi dikumpulinlah satu folder, dinamainlah brand dengan kode unik punyanya Nimas. Nah, itu nanti kalau kita klik itu adalah kumpulan animasi dari si kreator tersebut gitu. Jadi ini kan ada besar kecilnya huruf ya. Itu benar-benar harus disesuaikan karena kalau nggak disesuaikan itu nggak bakal muncul keyword yang mau kita cari. Jadi gitu. Mungkin nih teman-teman yang lagi nyari-nyari keyword-keyword estetik yang lucu bisa di screenshot atau enggak nanti bisa di-share sama tim media ke grup. Mungkin ada yang mau screenshot? Kalau nggak ada aku mau next slide. Oke, aku next ya. Nggak bisa. Nah, ini bedanya. Kalau yang brand dan kode unik itu adalah sekumpulan dari animasi yang dibuat si kreator tersebut. Di sini ada animasi orang, animasi bunga, ada hewan, ada yang bentuknya kayak watercolor, ada yang biasa. Nah, ini adalah sekumpulan animasi yang dibuat sama si kreator tersebut dan free. Tapi ada free, ada yang ini sih, ada yang premium. Cuman yang free juga banyak banget dan gak kalah estetiknya. Nah, yang di sebelahnya itu adalah blob. Nah, jadi bedanya itu adalah kalau blob itu kayak kata kunci biasa sih. Misalkan kalian lagi ngedesain ruangan. Dan di ruangan itu kalian membutuhkan animasi meja. Jadi kalian tulis aja kayak meja atau table. Nanti dia bakal keluar gitu loh. Animasi-animasi yang kalian cari. Jadi sebenarnya blob ini adalah kata kunci benda atau animasi yang mau kalian cari kayak gitu. Beda sama si brand. Kalau brand ini benar-benar kata kunci yang susah banget dicari dan harus kalau mau nemuin itu harus benar-benar beberapa kali
ngeklik animasi gitu loh, karena di setiap animasi tuh pasti kreator kan beda-beda, dan kreator yang beda-beda itu pasti ada yang premium, ada yang free. Nah, susah banget nemuin kreator yang dia menyediakan animasi itu free. Jadi kayak gitu. Susahnya itu adalah nemuin kreator yang animasinya itu free. Oke, kita lanjut. Nggak afdol rasanya kalau udah kenal Canva tapi nggak kenalin toolsnya nih. Di sini aku mau ngenalin langsung ya. Ya, di sini ada deng. Di sini itu ada yang kotak-kotak hitam ini. Itu ada template, ada elemen, ada unggahan, ada teks, gaya, audio, bagan, dan barcode. Dan di bawahnya itu adalah tools-tools yang sekiranya umum untuk nantinya dipakai. Jadi kita langsung aja kenalin sama tools-toolsnya Canva nih. Yang pertama ada template. Template itu apa ya? Jadi karena di sini aku makainya itu adalah template presentasi, maka kalau aku klik template di sini, Canva itu akan menyediakan rekomendasi template presentasi lainnya gitu loh. Dan itu banyak banget, dan ini free. Biasanya kalau ada premium itu dia bakal ada mahkotanya gitu loh. Itu premium. Di sini free semua, free, gratis. Pokoknya Canva tuh baik banget. Nggak ngerti. Nah, terus di sini elemen. Kalian kalau mau nyari keyword yang tadi itu nyarinya itu di sini. Kalau kalian pengguna laptop ya atau komputer, kalian carinya di sini. Nggak jauh beda sama di handphone. Kalau di handphone itu adanya di bagian plus warna ungu di bawah kiri. Nah, itu kalian klik, nanti di situ bakal ada bacaan animasi atau elemen. Itu kalian cari, terus kalian cantumin deh di kotak putih ini gitu. Misalkan kalian mau cari balon, dan keluar balon. Dan misalkan kalian mau cari balon warna merah. Kalian tinggal filter di sini warna merah, terapkan filter, dan keluar deh balon warna merah. Jadi tuh Canva itu bikin ngedit kita itu lebih efisien waktu dan fleksibel gitu. Jadi di sini ada unggahan. Kalau fitur unggahan itu, nah yang aku bilang bisa lewat gambar, bisa video, bisa audio. Terus kalian bisa rekam nih diri sendiri. Kan kadang kita disuruh ya kalau misalkan presentasi tapi harus ada muka kita gitu loh, atau kalian mau coba konten di YouTube gitu loh. Nah, kalian bisa nih klik ini nanti, terus di tengah-tengah layar kalian nanti akan ada muka kalian gitu loh. Kerekam deh nanti muka kalian sama suaranya pastinya. Terus nanti kalian klik finish, nanti otomatis Canva itu bakal nge-export file itu di sini di slide yang kalian cantumin gitu. Jadi tuh Canva canggih sih. Nah, habis itu teks. Di sini sebenarnya teksnya banyak banget. Nah, di sini ada bacaannya pro dan mahkota. Itu biasanya itu cuma bisa dipakai sama Canva yang premium. Ini gratis, ini bisa dipakai untuk Canva free. Terus sebenarnya font Canva itu ada keyword-keywordnya lagi gitu. Jadi kalau kalian misalkan tahu keyword font yang lucu-lucu, kalian bisa cari di sini, terus kalian enter, terus nanti kalian ketemu sama keyword yang kalian cari. Kayak gitu. Terus di gaya, ini canggih sih, tapi ini gaya itu cuma bisa dipakai sama Canva Pro. Kayak misalkan di sini kan aku makainya kan warnanya kuning sama pink ya, cenderung kuning. Nah, jadi kalau misalkan aku klik misalkan biru putih dan navy, nanti dia akan menyesuaikan gitu loh. Kayak gini, dia bakal bisa menyesuaikan otomatis gitu, jadi kita nggak usah ngeklik satu-satu, oh ini kayaknya cocok deh warna biru, kayak bunganya cocok warna biru muda, itu tuh kita nggak usah mikirin kayak gitu lagi, kita langsung kayak ngeklik aja, terus nanti Canva itu udah otomatis bakal tahu apa yang cocok gitu. Kita lanjut ke audio. Nah, di audio ini tuh aku bilang yang tadi ada musik happy,
ada Halloween, ukulele, banyak banget pokoknya. Ada bahagia, ada pop, ada piano, instrumen vokal, dan masih banyak lainnya. Jadi tuh Canva, kalian tuh harus nyobain Canva deh. Soalnya tuh kalau kalian udah nyobain Canva, yang tadinya kalian tuh berpikir, kayaknya aku nggak kreatif deh. Itu pasti bakal lama-lama tuh, pikiran itu tuh bakal kayak, enggak deh, kayaknya aku dikit-dikit bisa deh ngedit. Soalnya kebantu sama Canva. Nah, kayak gitu. Aku tuh awalnya dulu juga mikir, aku nggak bisa ngedit. Cuman karena aku tahu Canva, yang kayak dibilang sama Mbak Wulan kemarin, semenjak aku mengenal Canva, aku jadi bisa ngedit dikit-dikit dan sampai sekarang kayak apa ya, hafal semua fitur-fiturnya untuk kegunaannya tuh untuk apa aja gitu loh. Jadi kalau kalian mau belajar apa namanya ngedit untuk apa ya, mengestetikan Instagram kalian tuh kalian bisa di sini. Lanjut ke Bagan ya. Nah, yang ini aku baru tahu sih, ternyata Bagan itu kalau aku klik di sini diagram lingkaran, ternyata Bagan itu tuh apa ya, representasi dari data gitu kan ya. Nah, ini ternyata bisa langsung di copy paste sama scriptsheet yang udah kita buat atau Excel. Jadi data dari Excel itu kita copy terus kita paste di sini, nanti otomatis data ini bakal menyesuaikan diagram lingkaran ini bakal menyesuaikan data yang kita masukin. Jadi ini bantu banget buat yang misalkan presentasi entah itu skripsi kuantitatif mungkin ya, aku nggak tahu, kurang tahu, atau ada mata kuliah statistika misalkan. Ini ngebantu banget. Terus barcode. Nah, kalau misalkan kalian mau coba apa ya, mendesain poster webinar, terus mau ada barcode-nya, bisa banget nih. Jadi barcode ini bisa digunain juga sama Canva Free. Jadi link conference yang udah dibuat nanti dimasukin di sini, terus kalian klik buat kode, nah terus nanti otomatis kodenya itu muncul di slide sini, di slide yang kalian klik. Kalau ini kan aku klik warna biru ya jadinya. Nah nanti barcode-nya ini bakal muncul di sini. Jadi itu ngegunain apa ya, calon pendengar mungkin ya, calon pendengar mau ngikutin acara atau event yang kita buat gitu. Nah, oke, kita lanjut aja ke Canva, ke fitur yang di atas sini. Ini biasa sih umum. Kalau yang di sini ini adalah jenis font. Di sini ada ukuran font. Di sini ada ini warna. Jadi misalkan ini kan warna hitam ya. Ini sebenarnya aku juga baru tahu sih. Jadi kalau mau ganti warna itu, kalau aku itu kemarin-kemarin itu sukanya buka website lagi untuk tahu kode warnanya. Tapi di Canva itu udah bisa. Tapi ini kayaknya udah lama sih fiturnya, cuma aku baru tahu aja ya. Jadi di sini tuh bisa diklik yang tanda pensil di situ. Terus kalian apa ya, tujukan ke apa ya, warna yang mau kalian ganti. Misalkan mau ganti warna orange. Nanti dia otomatis warna orange gitu loh. Ya Allah, aku norak banget, aku baru tahu. Terus kita lanjut aja ke, nah kalau font yang aku pakai ini dia nggak bisa di bold sama nggak bisa di italic. Jadi di sini dia bakal abu-abu gitu. Cuma dia bisa di underline. Nah kayak gini. Nah terus kalau yang A besar, A kecil itu adalah kalau kalian mau ngekapital huruf itu secara langsung. Jadi kalau ini kan ada yang kapital, ada yang enggak ya. Nah, kalau kalian ngeklik ini tuh langsung otomatis kapital. Jadi kalian nggak perlu kayak ngetik ulang lagi gitu. Nah, kalau di sini ya rata kanan, rata kiri, rata tengah kayak biasa. Kalau ini buat mengelompokkan gitu loh, kayak ada angka 1, angka 2, 3, dan seterusnya. Ini spasi, ini efek. Biasanya kalau efek ini itu buat judul. Jadi biasanya kan kalau judul itu kan maunya yang apa ya, yang mewah gitu, yang ngejreng biar kebaca sama pembaca. Nah, bisa pakainya misalkan gaya bayangan. Terus di sini bayangannya itu misalnya warna merah ya, biar ngejreng, biar kebaca gitu. Terus di sini transparansinya kan masih 40. Kalau misalkan mau lebih ngejreng, bisa di 100-in.
atau sesuai sama kebutuhan aja gitu. Jadi di sini ngebantu ngebold si judul biar si judul itu tuh ternotis sama si pembaca kayak gitu. Nah, kalau yang Rise ini apa ya? Oh, Rise ini buat animasi karena di sini aku pakainya template presentasi, jadi ada fitur Rise. Kalau misalkan aku pakai kalau pakai template brosur misalkan itu nggak ada fitur Rise sih. Nah, kayak gitu deh kalau pengenalan Canva. Terus masuk ke tips and trick. Sini. Nah, kalau tips and trick itu nggak cuma di Canva sih. Kalau misalkan mau ngedit dimanapun, tips and trick ini benar-benar harus dipakai ya. Soalnya membantu desain kita tuh supaya nggak sesak napas gitu loh. Dan itu caranya, kalau yang penting itu ada 4 cara. Yang pertama itu adalah cheat sheet menggunakan warna pada desain. Nah, kalau latar belakang warna gelap, tulisan dan elemen tuh harus warna terang. Betul dong, kalau misalkan background kita warna hitam, terus tulisan kita warna navy, kan nggak nyambung ya. Nanti nggak kelihatan tulisannya. Nah, begitu juga kalau misalnya latar belakangnya warna terang, putih misalkan, atau kuning, tulisan sama elemennya itu harus warna gelap. Betul nggak? Betul kan? Soalnya kan biar tulisannya itu kan kebaca ya kan. Jadi kan tujuan kita untuk mendesain kan supaya pesan yang kita mau sampaikan itu kan masuk gitu ya ke para pembaca. Nah, kayak gitu juga nih tips and trick yang pertama ini benar-benar harus dipakai. Nah, terus tips and trick yang kedua itu adalah jangan menggunakan terlalu banyak warna. Jadi dalam mendesain itu kita hanya boleh dalam satu slide desain itu kita hanya boleh memakai 3 warna, nggak boleh lebih supaya itu nggak nge-distract pembaca atau viewers kita. Soalnya kalau misalkan lebih dari 3, setauku itu bakal membuyarkan fokusnya. Jadi pesan yang mau kita sampaikan di desain itu nggak nyampe ke para pembaca atau para viewers. Nah, terus yang kedua itu jangan menggunakan terlalu banyak font. Sama kayak warna, di font itu nggak boleh lebih dari 3 jenisnya. Jenisnya nggak boleh lebih dari 3, soalnya bener balik lagi ke warna tadi, itu bakal nge-distract viewers. Pesan yang mau kita sampaikan tuh nggak nyampe, malah si viewers ini tuh nantinya bakal fokusnya tuh ke font, kayak pikirannya tuh, fontnya bagus ya, apa sih jenis fontnya, mau nanya jadi yang di komentar itu adalah jenis fontnya, bukan pesan yang mau kita sampein gitu. Terus jangan terlalu banyak elemen. Nah, pasti kalau kita milih elemen itu apalagi ciwi-ciwi ya, pasti dibilang, yang ini lucu, yang itu juga lucu deh, ini bunga-bunga warna pink lucu, tapi warna ungu juga lucu gitu kan. Nah, bimbang boleh, tapi jangan ngegunain elemen terlalu banyak, soalnya nanti bikin desain kita itu sesak napas, nggak ada ruang nggak ada space gitu, dan nanti bisa bikin sakit mata. Apalagi kalau misalkan warna nabrak-nabrak ya, lebih dari 3, terus jenis fontnya banyak banget, wah itu udah semerawut ya. Yang kasih contohnya nih di samping. Nah, kayak gini nih contohnya. Yang sebelah kiri itu kan banyak banget ya warna-warnanya. Ada warna merah, biru, ungu, oranye, hijau kan. Ditambah lagi minumannya ada 3 lagi. Nah, di sini kan ngeliatnya kan sumpek ya. Ngeliatnya tuh sesak gitu, nggak ada ruang bernapas untuk desainnya gitu. Beda sama yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini kan dia fokusnya itu warna fontnya itu sama warna elemennya itu kan warnanya orange ya. Nah, jadi ada keseragaman gitu loh. Dan font yang dipakai itu cuma 2, yang soft drink sama yang only 20.000 sama yang order now itu jenis font yang sama gitu loh. Jadi dia cuma pakai 2 jenis font dan 1 warna. Di situ kelihatan banget perbedaannya sama yang sebelah kiri. Coba kalau misalnya dibandingin lebih sumpek yang mana, pasti pada bilang sumpek yang sebelah kiri. Soalnya benar-benar itu elemen air tuh maksudnya apa ya, yang warna biru muda tuh nggak ada kesinambungannya sama pesan yang mau disampaikan gitu kan. Pesan yang mau disampaikan kan adalah si minuman ini kan harganya 20.000 gitu. Nah, jadi di sini pesan yang lebih tersampaikan itu adalah desain yang sebelah kanan, kayak gitu. Nah, sekarang lanjut
Aku serahin ke Nimas. Silakan Nimas. Oke, terima kasih Mbak Ipeh. Jadi aku bakal ngejelasin soal teknik ATM di Canva ya. Jadi kan kadang-kadang teknik ATM ini buat kalau semisal kita sebagai pengguna Canva gitu kan pasti udah bosen gitu. Template-nya kok itu aja ya. Pingin deh sekali-sekali beda gitu sama teman-teman atau mungkin template Canva-nya itu udah dipakai sama teman-teman banyak gitu. Nah ini jadi aku ada teknik ATM. Jadi kalau untuk ATM sendiri kan artinya kan amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau dari amati sendiri itu berarti kita mencari referensi dulu. Semisal kita mau desainnya tuh mirip-mirip kayak postingannya siapa ya atau mirip-mirip kayak infografis yang mana ya itu tuh dicari dulu. Terus kalau bagian meniru kita tuh coba cari tahu gimana sih caranya buat gini, gimana sih caranya mungkin kalau dari itu ya dari yang di PPT itu gimana sih caranya buat kotak-kotak gitu atau buat garis-garis gitu itu gimana. Kalau untuk modifikasi kan kita sudah paham tuh gimana caranya kita gimana cara buatnya itu, gimana cara buat poster sebagai misalnya infografis sebagai referensi kita mau masukkan ke infografisnya kita sendiri, kita udah tahu gimana caranya. Tapi ya kita nggak harus serta-merta tiru banget gitu, maksudnya kayak plek jemplek harus ditiru gitu kan enggak ya. Wah jadinya kalau itu dong plagiat dong, ya kan. Namun juga harus disesuaikan sama materi apa yang mau kita tulis di dalamnya atau apa selera kita gitu. Kalau untuk yang di PPT itu tuh pas itu aku dapat tugas infografis dari kampus. Nah, kebetulan karena deadline tugas-tugas kan pasti kan mepet gitu kan ya. Jadinya aku desainnya di Canva soalnya Canva kan udah simple gitu. Kalau kotak ya tinggal pasang kotaknya atau gimana gitu, nggak terlalu kompleks lah kalau Canva itu. Tapi kalau aku pakai template pasti teman-temanku udah banyak yang pakai deh kan juga semua satu jurusan tugasnya sama, pasti template-nya pasti ada yang sama-sama deh gitu kan ya. Nah itu makanya aku cari referensi-referensi gitu di akun-akun infografis dan aku ATM gitu di Canva. Dan salah satu akun infografis yang aku sukain itu Tirto karena ya Tirto udah banyak buat akun infografis. Nah desainnya Tirto itu dibuat kotak-kotak biar pembacanya tuh fokus gitu, biar gak bosen kalau kan tulisan tadi infografis kan banyak kan ya, jadi harus pintar-pintar tuh mainin warna atau mainin elemen-elemen kayak kotak-kotak gini biar pembacanya tuh gak bosen gitu. Sama kalau Tirto itu masukin kayak ini kan ada kayak dokumentasinya itu tuh bagus gitu. Juga kalau kalian lihat postingan Virtu di IG itu tuh warnanya tuh kayak cocok-cocok gitu loh, bagus-bagus gitu warnanya. Oke, bisa di next Kak. Nah, ini kalau ini untuk hasil ATM yang kedua. Ini sebenarnya sama-sama di Virtu sih, cuma warnanya kayak lebih soft daripada yang tadi itu. Ini aku buatnya pure dari Canva kok, enggak dari yang lain. Cuma mungkin kalau tadi yang di sebelumnya tuh kayak lebih banyak masukin elemen-elemen gitu, elemen-elemen kayak clip art atau flat art gitu kan. Kalau ini tuh aku kayak lebih mainin kayak bentuk-bentuk gitu. Soalnya ya susah juga kalau nyari info yang didapat itu susah sama narasinya gitu. Pokoknya kalau kita mau ngedesain itu jangan pokoknya kita harus tentuin dulu apa sih yang mau kita masukin ke desainnya itu tuh apa aja gitu. Jangan langsung di misal dari website mana atau dari artikel mana langsung dimasukin semua itu tuh jangan karena desain itu dibuat biar pembacanya tuh paham dengan cara sesingkat mungkin gitulah ya dengan gambar yang menarik gitu. Jangan semuanya dimasukin itu kalau semuanya dimasukin mah namanya LKS ya bukan infografis atau poster gitu. Untuk next mungkin aku mau praktekin ATM di Canva gitu. Aku izin share screen ya. Bentar semoga nggak tahu. Nah, udah terlihat belum ya? Udah kok Mas. Oke, makasih ya. Nah, ini kan hasil ATM yang tadi ya. Bisa dilihat,
Ini tuh untuk background-backgroundnya, ini aku kotakin satu-satu gitu. Aku kotakin satu-satu, terus aku duplikat. Terus ini juga, ini biar bisa warnanya warna-warni, itu ya diwarnain satu-satu gitu. Misal ini L aku mau ganti warna biru gitu ya, walaupun nggak cocok sih nggak apa-apa. Warna hijau aja gini, ya ini kan jadinya hijau gitu. Pokoknya ya emang harus ada niat dikit sih, tapi ya demi bagus ya, semua akan kulakukan lah. Terus ini ya aku nyari yang sesuai sama temanya gitu. Untuk aduh ada tokek, nggak apa-apa ya guys. Oke, untuk ini ya sama, ini di Canva ada elemen garis gini. Ini bisa kalian kekecilin atau kalian tipisin juga bisa nih kayak gini. Jadi biar desain kalian itu nggak sepi-sepi amat lah ya. Kalau semisal ini garisnya dihilangin, garis-garisnya dihilangin, kan jadinya kalau kayak tulisan sama gambar doang gitu. Setidaknya mainin elemen kayak garis atau kotak-kotak gitu. Nah, ini untuk referensinya. Sebenarnya aku mau buat ulang sih, cuma mungkin nggak se-full ini ya. Soalnya aku juga nggak tahu mau masukin mau masukin materi apa. Juga kan tadi, bentar-bentar. Juga kan tadi ini ya. Ini kan kotak gitu juga tadi ya, kalau nggak salah Mas Muya kan bilang warna yang bagus itu warna yang itu berlawanan arah sama itunya warnanya ya. Nah kebetulan di Canva tuh ada ini nih, ada fitur barunya. Jadi kan ini warnanya merah. Nah bisa dicek ke sini. Terus ini. Nah kita kan tahu nih kode warnanya ini. Terus kita kopas ya. Ctrl C. Terus ini bentar. Bentar, aku ganti tab dulu. Nah, di Canva tuh ada fitur color wheel gini. Jadi, semisal tadi yang kodenya yang udah kita kopas tadi, kita ini lah. Ini kita bakal nemuin warna-warna yang cocok. Jadi kita sebagai yang suka desain-desain, kita sebenarnya nggak usah pusing-pusing lagi buat itu nyari warna yang cocok. Ini juga kalau warna komplementari itu warna yang berlawanan ya. Nah ini warna berlawanan dari warna ini atau ini. Jadi semisal kita copy, biasanya tuh warna yang berlawanan itu dibuat judul sih. Dibuat judul semisal backgroundnya ini, berarti ya judulnya semisal warnanya ini. Atau mungkin ada elemen-elemen yang warnanya ini gitu, jadi kelihatan lebih rame gitu. Bentar, aku pindah ke kenapa gak kelihatan ya? Aku pindah ini udah. Oke, ini udah gini. Nah, terus kita kopas ya. Terus kita kopas. Terus warna yang tadi, oh ini. Warna yang tadi ini ya. Ini ya. Ini biasanya sih buat judul atau ininya yang judul atau yang mana, bagian mana. Nah, gitu. Terus kalau untuk background ini kan ada 4 ya, jadi ya ditentuin satu-satu karena di sini nggak ada kayak penggarisnya gitu. Nah, kita kopas, ini jadi 4 gitu. Kita kopas jadi 4. Nah, mungkin kalau semisal kurang rata, bisa kita sesuaiin aja kayak biasa. Terus kita masukin warna-warna yang cocok. Kalau bisa, warnanya jangan terlalu jauh dari itu, terlalu jauh gitu. Misal kan biar bisa bagus itu jangan lebih dari 3 warna seperti yang dikata Mbak Ipeh tadi. Nah itu semisal kita sebenarnya boleh tapi jangan terlalu mencolok gitu. Semisal ini biru, merah, kuning, hijau gitu kan nggak fokus jadinya kan. Nah terus misal ini kita jadiin agak muda atau ininya juga lebih muda lagi atau gimana gitu. Nah, ini kan udah.
Terus enaknya kalau ini nyoba praktik, kita mau tema apa ya enaknya ya? Eh, oh iya, di biasanya di font-font biasa kan namanya Arial ya. Kebetulan Canva tuh ada fontnya sendiri namanya Arial. Arial. Nah ini, enaknya tema apa ya? Coba ikuti standar. Di standar. Terus kalau bisa itu bold karena biar kelihatan. Ini warnanya putih ya, soalnya backgroundnya ini gelap. Misal seperti standar gini. Terus sebentar. Beauty standar. Terus kita masukin elemennya yang disebutin tadi. Salah satunya tuh abstract portrait. Nah kebetulan ini aku baru itu sih baru nyari ternyata bagus-bagus juga. Mana ya yang tadi? Jangan lupa kalau nyari elemen itu disesuaikan sama temanya. Nah, karena biasanya kan kalau semisal kita desain dari Photoshop atau desain dari Adobe Illustrator atau dan lainnya kan kalau bisa kita mau masukin clip art itu harus download dari luar dulu, misalnya dari Google, dari Freepik itu harus kita download PNG-nya terus kita masukin. Nah, untung yakin Canva ya Allah, Masya Allah. Canva itu udah disediain semuanya, jadi itu masuk clip artnya tuh udah disediain, jadi nggak usah ribet-ribet gitu harus apa ya harus harus mau clip art yang mana kita tinggal search aja clip art yang mau kita mau terus udah berbentuk PNG gitu kan jadi Canva ini termasuk sangat mempermudah desain terutama desain yang cepet-cepet gitu sih terus ini mungkin warnanya bisa kita sesuaikan sama temanya berarti ini ya nah ini aku sesuaikan sama ini nah, udah terus semisal beauty standar terus mungkin kita bisa masukin ini aku improvisasi ya gak ada bener-bener aku ini bagusan buat pertama kali soalnya di sini jadi ini misalnya kita buat misalnya nih kita buat kayak aku zoom beauty standar misal kita buat ketebalan garisnya gak usah banyak-banyak satu nah udah terus kita buat beauty apa standar tuh apa nanti digabung gitu agak klise oke nggak apa-apa hey nah ya udah gini terus beauty ya standar jangan lupa kalau semisal kita mau masukin ke deskripsinya ini bagusnya warna putih atau pink ya oh ini kayaknya bagus ya oke semisal kita mau masukin kayak deskripsinya itu tuh jangan sama kayak judulnya ya harus beda nanti susah bedainnya malahan misalnya beauty is nah ini udah terus disesuaikan ini juga ada rata kanan rata kiri atau tengah ini aku gini aja terus dibesarin misal
gini, terus mungkin di sebelah sininya juga sama, cuma ya diginiin gitu. Dan mungkin itu sih kayak praktik singkat-singkat gitu, mungkin cara masukin ininya kan fontnya atau buat garisnya gimana. Juga untuk bentuk dari Canva itu banyak ya, nggak cuma kotak doang, ada love, segitiga, jejer genjang dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita di Photoshop atau di Illustrator, mungkin kan harus pakai pentol buat gitu ya, buat ngebentuk shape-nya. Nah, di Canva udah disediain nih, semisal ada kotak kosong tengahnya juga, ada yang udah ada isinya gitu. Udah sih, itu aja dari aku. Sebentar aku stop start screen. Oke, aku kembaliin ke moderator Mbak Dian. Yeay. Oke, terima kasih Ipe dan Nimas. Keren banget ya, tadi kita udah belajar banyak hal. Tadi ada tools Canva yang ternyata sangat amat banyak. Ya, tools Canva yang sangat amat banyak. Tadi juga udah dikasih tahu nih sama Nimas dan Ipe tentang tips membuat desain yang fun, estetik gitu ya. Yang estetik dan menarik. Terus tadi juga udah dijelasin sama Nimas tentang ATM, udah praktek juga. Pasti teman-teman udah tahu lah ya. Halo Mas Muya. Oke, kalau aku sendiri tadi belajar ini sih, aku baru tahu kalau di Canva itu, selama ini aku taunya Canva itu kan cuman ini ya, gambar gitu lah ya, visualisasi gambar, tapi ternyata ada, bisa bikin video, bisa masukin audio, bahkan kita bisa rekaman sendiri gitu, itu keren banget ya, kalau di Corel sama di Photoshop nggak ada tuh, jadi bahannya nanti kita bisa belajar Canva sama Ipe dan Nimas ya abis ini. Nah, oke. Langsung ke sesi tanya jawab aja. Tadi aku udah lihat di chat tadi ada Mas Muya itu nanya lebih enak pakai laptop apa HP sih kalau pakai Canva. Terus tadi ada juga standar pakai font itu yang gimana sih kalau nggak boleh lebih dari 3. Silahkan nih Mas atau Ipe. Oke, aku mau coba jawab deh. Yang enakan mana Canva pakai laptop atau pakai HP? Sebenarnya enakan pakai laptop. Soalnya layarnya kan besar ya. Jadi itu nggak terbatas gitu loh ngeliatnya. Soalnya kalau pakai HP itu kita harus zoom mana ya kira-kira yang belum lurus gitu kan. Jadi kan akhirnya nanti bisa nanti lama-lamaan kalau misalkan kita sering ngedit pakai HP, nanti HP-nya itu bisa lemot. Soalnya kalau pengalamanku sebelumnya, padahal itu HP-nya itu memadai kalau misalkan dibuat ngedit pakai Canva. Cuman karena udah kebiasaan ngedit Canva, kembali lagi tadi kan Canva itu menyediakan kalau beli itu kan 5 GB ya. Jadi semakin banyak kita keseringan ngedit di Canva, itu kan otomatis filenya itu bakal numpuknya di aplikasi Canva-nya. Jadi nanti tuh HP kita bakal berat gitu loh internalnya gitu, RAM-nya juga bakal habisan. Nanti bisa memperlambat kinerja si HP-nya itu sendiri. Cuman kalau misalkan memungkinkan untuk pakai laptop, lebih baik aku sarankan pakai laptop. Soalnya layarnya besar terus puas gitu. Kayak nggak harus di-zoom nyari-nyari. Kalau di HP itu kan fitur-fiturnya ngumpet gitu ya, kayak kita harus ngeklik ini dulu. Kalau kita tahu kalau ternyata kita klik itu ternyata fitur, kalau nggak tahu nanti kita bakal kesel sendiri, ini mana sih fitur buat elemen kok nggak ada gitu kan, nanti emosi sendiri. Jadi aku menyarankan pakai laptop atau komputer. Terus tadi apa deh pertanyaannya? Emang suara aku gimana Mbak Ita? Suaranya Ipe lagi kayak di gua. Pakai ini kali ya? Pakai filter kali ya? Oh, filter itu ya? Coba. Oh, ngaruh ya? Oke. Gimana kayaknya itu deh, mantul sama speakernya jadi kelihatannya kayak double gitu. Kalau sekarang belum sih, tapi nggak apa-apa deh, Nanti mainstream.
Maaf ya, aku kayak maba yang di Surabaya itu loh, yang Oh iya. tadi pertanyaan yang pertama udah maksud belum? Udah tersampaikan belum ya? Jadi ini ya sebenarnya lebih enak pakai laptop gitu ya, karena kalau pakai HP perlu nge-zoom gitu. Gimana Mas Muya? Iya, kayak gitu. Oke, lanjut kali ya. Yang pertanyaan yang kedua tadi, standarnya harus pakai phone yang kayak gimana, IP? Karena tadi kan IP bilang nggak boleh lebih dari 3. Itu sebaiknya pakai phone yang seperti apa? Oke. Karena phone itu kan ada yang phone tulisan tangan, yang kayak phone sambung-sambung gitu kan, kalau kita sering lihat tuh ya, kalau biasanya di apa sih namanya, desain estetik gitu yang minimalis, biasanya ada font yang pakai tulisan tangan yang sambung-sambung gitu. Nah, kalau misalkan udah ada atau udah pakai font yang apa namanya, yang tulisan tangan itu, baiknya kita nggak usah pakai font yang bold. Soalnya nanti font yang tangan itu sebenarnya udah menarik si perhatian viewers gitu loh. Dengan cara font itu kan nyambung-nyambung gitu ya, kayak tulisan tangan. Nah, itu sebenarnya udah menjadi ciri khas atau khas yang menarik gitu dari desain itu. Jadi kita hindari untuk memakai font yang bold biar si viewers nggak terpecah apa ya, kalau ngeliat desain kita gitu. Baiknya menggunakan font yang biasa aja. Kayak misalkan kayak yang Arial tadi boleh. Arial tuh itu ya. Ini my apa sih Mbak yang biasa buat pilar, Myriad ya? Myriad, iya, yang itu pokoknya yang nggak bold deh, yang biasa aja. Nah, baiknya dipadukan dengan yang itu. Kalau misalnya udah ada yang bold, sama kayak tadi, pokoknya jangan pakai jenis font yang menarik perhatian lagi gitu loh. Kan soalnya kalau bold itu kan udah menarik perhatian ya. Takutnya kalau ditambah sama jenis font yang menarik perhatian lagi, nanti yang pertama tulisannya itu bisa nggak kebaca, soalnya kan kalau sambung-sambung gitu kan terbatas ya. Ada yang huruf J tapi kayak huruf I, ada yang huruf M tapi kayak ada yang huruf N tapi kayak huruf R gitu kan. R sambung, huruf sambung kan sama N itu kan hampir sama ya. Jadi itu kayak ambigu gitu loh, kayak takutnya bias dan apa yang mau kita sampaikan itu nggak masuk gitu ke viewers. Gitu Mas Muya, kalau dari aku ya. Oke, terima kasih, Pem. Mungkin aku mau nambahin ya. Font itu biasanya kalau dipakai itu 2 sih emang. Font judul sama font teks itu. Kalau font teks itu biasanya kita pakainya yang sans serif atau serif itu. Jadi ada 2 keluarga gitu, ada keluarga sans serif sama keluarga serif gitu. Kalau biasanya yang sering dipakai itu yang sans serif. Jadi kayak gundul gitu, ada M kan, M itu nggak ada iniannya di pinggir, jadi itu kayak gundul gitu, dan itu biasanya dipakai banyak desainer karena lebih mudah buat dipahami gitu. Harus ada perbedaan sih biasanya antara judul sama teksnya gitu, karena kalau teks itu sebaiknya nggak perlu pakai font yang aneh-aneh gitu, nggak perlu pakai font yang bergelombang-gelombang atau berkelok-kelok gitu, supaya tujuannya informasi yang pengen disampaikan itu dapat mudah dipahami. Seperti itu, Mas Muya. Oke, ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ayo, silakan. Ini kita udah kedatangan pemateri sarjana Canva loh. Kalau nggak ditanyain kayaknya Pilar udah mahal-mahal membayar mereka berdua. Ini masih sempro. Masih sempro, nggak apa-apa. Udah, ini terkait dengan yang barusan bilang Lutfi nih, terkait sense of art alias rasa estetik di dalam diri masing-masing. Kan kayak ada ya yang secara natural paduan warnanya tuh bagus gitu, kayak bikin apa-apa tuh kayak auto bagus. Misalnya kayak Nia tuh, Nia kan sense of artnya kan tinggi ya, jadi kayak
memadukannya tuh kayak emang enak aja gitu dilihat secara universal gitu. Tapi kan ada juga yang merasa warna ungu dan oranye disandingkan tuh bagus, ngerasa nggak kenapa-napa gitu. Nah, menurut teman-teman nih gimana gitu? Dan mungkin cara melatihnya adakah atau gimana di Canva nih? Kalau aku izin jawab ya, kalau sebenarnya kalau mungkin ya kalau misal awal-awal dulu aku kayak ngedesain gitu ya juga sama sih kayak ngerasa aku kalau lihat desainku dulu tuh kayak norak banget gitu loh. Norak banget gitu. Terus tuh karena ya sebenarnya sih ya kalau seni itu kan emang udah gak ada yang original ya kecuali kamu datang dari abad awal gitu, abad awal gitu seni itu original. Kalau sekarang ya seni udah gak ada yang original karena kita pasti lihat itu, lihat punya misalnya aku lihat desainnya Pilar nih pakainya lucu deh terus aku coba-coba gitu kan Pilar kan suka pakai warna kuning biru sama pink ya aku tiru aja warnanya cuma aku bedain gitu semisal isinya apa atau apa ya sebenarnya sih kalau semisal untuk melatihnya itu ya balik lagi ke ATM tadi sih walaupun cuma sampai tiru aja itu sebenarnya tuh nggak apa-apa yang penting tuh kita cari gimana caranya buat gitu loh caranya buat ini gimana caranya buat itu gimana gitu nanti lama-lama kalau misal kita nirunya udah banyak nih, nanti lama-lama tuh kayak kita tuh punya style sendiri gitu loh. Lama-lama tuh kita kayak punya style sendiri gitu. Jadi kita tuh paham kayaknya ini lebih cocok sama ini deh. Karena dari di desain, di banyak desain tuh warna ini tuh cocok gitu. Nah gitu sih kalau dari aku mungkin banyak-banyak nyoba-nyoba niru-niru gitu aja sih untuk awalan gitu. Aku mau nambahin. Iya benar tadi kata Mas kalau misalkan pokoknya kalau sering-sering diimprove gitu kayak aku dulu juga tuh sering-sering nabrakin warna karena dulu kan mikirnya ih keren nih kayak full color gitu kan tapi nggak semuanya tentang full color itu tuh cocok di mata gitu. Kalau misalkan ada ya full color kayak tema-tema 90s gitu kan full color kan bagus ya soalnya ala-ala retro gitu kan cuman beda lagi kalau full color bener-bener merahnya ngejreng hijaunya ngejreng ya kayak hijauin tuh astagfirullah apa ya biru ngejreng itu kan nggak nyambung ya nah itu tuh dulu aku pernah ngelewatin fase itu dan kalau aku lihat sekarang kok wagu ya kok aneh kenapa waktu itu kok suka mikir kayak gini gitu padahal desain itu tuh adalah tentang tentang rasa, tentang selera dan tentang makna. Jadi kalau misalkan kita bisa bikin setidaknya 3 karya hasil pure dari kita sendiri dan kalian dan kita semua tuh ngerasa oh kayaknya pembaca atau yang nanti bakal baca desainku bakal tersampaikan apa yang mau aku sampaikan. Nah, nanti dari situ tuh kalau kita sering kayak apa ya sering tanemin kayak gitu di diri kita tuh nanti bakal improve sendiri kalau aku tuh gitu nggak tahu ya kayak pede banget gitu loh kalau ngedesain terus suka upload di Instagram Story dulu tuh aku suka banget upload di Instagram Story waktu SMK tuh padahal tuh desainnya ya bagus enggak jelek iya nabrak gitu warnanya tapi aku pede gitu tentang aku ngejelasin misalkan karena aku dulu ikut ekskulnya teater ya, jadi aku ngejelasin teater tuh apa sih, teater sekolahku tuh apa, terus orang-orangnya siapa aja, terus filosofi dari makna nama teater di sekolahku tuh apa. Nah dari situ sebenarnya aku kan ngejelasin supaya viewersnya kan tahu ya maksud dari filosofi teater sekolahku dulu itu apa. Tapi dengan cara mendesainnya itu warnanya itu nabrak-nabrak gitu loh. Nah, aku yakin saat itu tuh pasti apa ya followersku tuh tahu lah maksud aku kayak gini gitu. Kalau misalkan kita apa ya sering-seringnya gitu kayak gitu nanti bakal otomatis kayak dari insting kita sendiri tuh bakal ketanam atau bakal terset sendiri. Oh, warna ini sama ini kayaknya nggak cocok deh soalnya waktu itu aku pernah desain itu dan hasilnya nggak cocok dan hasilnya jelek. Mungkin kalau warna ini bagus. Nah, jadi dari improve itu bisa bikin instingnya itu kuat gitu. Kalau aku dulu gitu nanamnya, kalau sekarang lebih ngelihat referensinya tuh sebenarnya di Instagram banyak banget.
kalau misalkan kalian mau belajar tentang Canva, sebenarnya ada satu akun yang sebenarnya itu bermanfaat banget. Namanya itu adalah Canva Ninja. Coba deh di searching namanya Canva Ninja. Itu benar-benar informatif banget. Nah, ya itu benar kata Mas. Itu benar-benar informatif banget. Di situ banyak yang ngasih tahu, bukan cuma ngasih tahu keyword gitu, tapi ngasih tahu desain itu tuh nggak cuma desain gitu, ada filosofinya, bahkan warna pun ada filosofi dari psikologisnya gitu. Jadi kalau sekarang aku lebih ngelihatnya ke akun-akun yang sekiranya informasiin tentang desain-desain gitu. Cuman kalau dulu lebih ke pede aja sih, nggak tahu itu kenapa dulu bisa pede begitu. Itu dari aku. Oke, terima kasih Peda nih Mas. Jadi intinya pede aja dulu ya, baru nyoba. Kalau nyobanya gimana, bisa pakai tips ATM tadi, lihat ya dulu referensi-referensi gitu ya. Kalau bingung warna juga sebenarnya banyak kok ya, palet-palet warna kayak gitu tadi di Canva pun udah ada banyak palet warna. Atau kalau aku sendiri biasanya lihat ini sih, lihat apa namanya tuh, di internet gitu kan biasanya bagus kan desainnya, udah ada yang bagus gitu, jadi tiru aja tuh, copy aja warna-warna dari situ. Jadi nanti biasanya kalau pemakaian warnanya udah bisa estetik, kayaknya bisa deh ya mengikuti lah hasilnya seperti apa. Nah ya bener tuh Mbak Zuzu, dari Pinterest tuh kan juga banyak tuh, jadi bisa copy warnanya dari situ. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oke, berarti desain tuh bukan sesuatu yang eksklusif ya, bukan hanya untuk kalangan tertentu aja, tapi itu sebenarnya kayak setiap dari kita tuh bisa nggak sih, karena emang bisa dilatih gitu kan ya. Betul. Desain bisa dilatih. Semuanya bisa memulai desain dari yang jelek. Kayaknya nggak jelek sih, cuman emang di orang kan berproses ya. Aku dulu pun kerasa punya aku kok jelek banget gitu. Aku sama Mbak Nia biasanya sering mengeluh sih kalau lihat desain yang zaman-zaman dulu kok jelek banget ya ternyata, tapi udah pede aja gitu. Jangan lupa, jelek. Oke. Tadi Mbak Zuzu present, gimana Mbak Zuzu? Sorry ya kalau ini mengganggu, soalnya di sini hujan. Boleh sharing nggak? Kan kemarin tuh Viva baru dapat juara nih microblog atau infografis tuh. Nah, boleh tahu nggak gimana sih biar kita tuh semangat buat bisa ikut lomba juga kayak gitu, infografisnya kayak gimana kayak gitu. Terima kasih. Aduh. Sebenarnya aku ikut ini ajakan Mbak Bulan. Kalau Mbak Bulan nggak ajak, aku nggak ikut. Soalnya aku nggak pernah ikut lomba-lomba desain-desain itu. Sebenarnya aku nggak pernah ikut, Mbak. Karena waktu itu dapat informasi dari Mbak Bulan dan aku tertantang, aku mau nyoba gitu. Nggak tahu ya, aku bulan-bulan pokoknya dari bulan Juli sampai kemarin itu nggak tahu mau nyoba aja gitu hal-hal yang belum aku pernah coba. Nah, akhirnya aku cobalah itu, dan yang ikut itu nggak banyak loh sebenarnya. Ikut cuma dikit. Ini nggak tahu hoki atau emang karena hasil kemampuanku, tapi kalau di lomba itu ada hashtag-hashtagnya, ada tag akun penyelenggaranya. Aku sering lihatin akun penyelenggaranya itu, ternyata itu tuh cuman nggak ada 10 deh. Nggak lebih dari 10 pokoknya. Nah, aku nggak tahu sebenarnya ini, ya benar, yang penting ikut dulu, benar. Jadi kemarin tuh sebenarnya aku nggak ngira mau menang. Aku tuh ngiranya itu cuman mau nambah pengalaman, soalnya aku belum pernah sama sekali ikut desain-desain kayak gini. Soalnya pertama aku tuh nggak pede, sekarang tuh nggak tahu ya, kayak nggak pede gitu ngeliat desain orang kok cakep, aku yang gini-gini aja emang bisa apa gitu kan. Udah nyoba lah. Terus cari-cari referensi kemarin tuh ya, pasti dari sumber yang terpercaya. Yang pertama tuh kita harus cari sumber-sumber yang terpercaya.
supaya kita nggak menyebarluaskan hoax gitu loh. Takutnya kan kalau misalnya dari website-website yang nggak bertanggung jawab itu kan kayak hoax. Kalau kita pakai yang kayak gitu, takutnya kita menjadi pihak si penyebar hoax kan. Jadi aku nyarinya referensi entah itu dari website DPRD atau jurnal-jurnal sebelumnya gitu loh. Nah, dari situ aku cuman maunya tuh nyoba-nyoba aja dan cuman pokoknya jangan mengharapkan, pokoknya jangan berekspektasi dulu. Soalnya kan kalau ekspektasi nggak sejalan sama kalau realita itu nggak sejalan sama ekspektasi kan sakit ya. Aduh sakit banget itu. Nah, jadi niatnya itu cuman mau ini Mbak, mau nambah pengalaman aja dan di situ lebih ke nggak nyari untung sih, cuma mau nyari pengalaman. Nah, terus kalau skill-skill waktu ngeditnya itu aku mau coba kan kalau misalkan di infografis orang kan cuma kayak slayer gitu ya. Nah, aku mau nyoba, aku mau beda gitu. Jadi itu kita harus punya perbedaan kayak punya ciri khas gitu. Jadi dari ciri khas itu tuh kita bisa untuk menonjolkan kemampuan kita. Nah, dari situ aku mau ciri khasnya itu adalah infografisnya itu nyambung. Kalau misalkan slide-nya itu digeser, background belakang infografisnya itu nyambung ya, tetap nyambung. Karena itu yang mau aku tampilin. Karena belum ada infografis yang belakangnya itu, background belakangnya itu nyambung. Kalau kita slide Instagram ke samping itu background-nya akan tetap nyambung. Nah, itu yang mau aku mau aku tampilin gitu loh. Nah, dari situ aku fokusin kemarin, aku sempat ini sih sama Mbak Nia, sama geng desain media, apa yang harus diimprove lagi. Nah, ternyata aku juga dapat ilmu dari Mbak Nia, soalnya kan itu kan aku pakai data persen-persenannya. Misalkan data korban yang melapor tuh sekian, korban yang menerima uang dari si pelaku sekian. Nah, di situ ternyata itu lebih harus ditonjolkan supaya esensi dari RUU PKS, karena tentang RUU PKS. Nah, di sini esensinya itu adalah aku mau menunjukkan masih banyak ternyata korban yang takut untuk melapor. Nah, disitulah keywordnya atau poin pentingnya yang mau aku sampaikan di situ. Makanya di situ lebih jelas warna kuning kalau nggak salah ya, warna angkanya, dan angkanya itu sengaja dibesarin supaya itu yang menjadi tonjolan dari itu sih, dari desain yang aku buat kayak gitu Mbak Zuzu. Oke, terima kasih IP. Jadi intinya sebenarnya IP itu ya belum, awalnya nggak tahu ada info itu, dan ternyata dari Mbak Wulan, dan ternyata malah membuahkan sebuah hasil menang gitu. Selamat IP. Nah, tadi dari penjelasan IP kita malah dapat tips and trick buat tentang desain juga ya, yang mana kalau ada mau bikin sesuatu itu cari dari sumber yang terpercaya gitu, jangan menyebarkan hoax. Terus tadi juga dikasih tips buat desain, kalau ada info yang harus ditonjolkan ya ditonjolkan gitu, kayak misalnya tadi data persen berarti digedein persenannya, seperti itu. Thank you IP. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Itu ada Mas Muya tuh bertanya, mending latihannya apa tadi? Bentar. Mending latihannya membuat poster kata-kata dulu atau pakai gambar langsung ya? Gimana IP atau Nimas? Aku mau coba. Kalau aku biasanya aku nyiapin bahan dulu Mas. Jadi sebelum bahan itu dieksekusi, aku nyiapin dulu kayak kita mau masak aja sebenarnya. Kalau masak kan kita harus nyiapin bahan dulu. Kalau bahan itu udah komplit, nanti kita baru eksekusi masaknya. Sama kalau ngedesain sih kalau aku gitu, aku nyiapin kalimatnya dulu, entah itu di Word atau di note HP atau note laptop. Jadi kalau misalkan bahan-bahannya itu udah lengkap, kiranya udah tersampaikan atau poin-poinnya udah tersampaikan, nah nanti di situ aku cari referensi warna-warna atau referensi desain yang belum pernah gitu. Jadi awalnya harus nyiapin bahan-bahannya dulu, kayak kalimat, atau kalau misalkan kalimat itu udah paling penting ya.
pesan-pesan yang mau disampaikan kan udah paling penting. Nah, itu yang awal paling disiapin tuh kalimatnya itu atau pesan-pesannya itu. Yang kedua sama seterusnya itu baru di bagian entah itu warna atau desainnya mau kayak gimana nih, mau yang minimalis kah atau mau yang apa ya, rame sama warna, atau mau yang gimana, nanti genre-nya itu diikutin sama tema yang mau dibahas. Misalkan kalau temanya itu tentang apa ya, tentang misalkan menstruasi kan ciri khasnya apa sih? Darah ya, merah misalkan. Nah, nanti itu bisa dimodifikasi kayak merah agak keping-pingan gitu, biar warnanya itu kayak fresh gitu. Jadi diikutin sama viewersnya. Kalau misalkan viewersnya itu remaja, nanti diikutin warna-warna yang sekiranya remaja suka itu apa. Sama kalau misalkan viewersnya itu halayak umum, nanti bisa disesuaikan. Misalkan saat ini desain yang in tuh tentang ini loh. Jadi kita ngedesain itu nggak cuma kreativitas, tapi kita ngikutin apa yang lagi in saat ini gitu. Kalau aku gitu. Mungkin Mas ada tips tersendiri? Kalau dari aku sih ya sebenarnya sama sih ya kan, bisa dilihat tadi pas aku otak-atik Canva di Zoom tadi, itu kan belum rapi kan, itu sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma kalau untuk materi yang mau dimasukin itu sebenarnya kayak dijawab sama Mas Alan juga, kita buat draftnya dulu, apa teks yang mau dimasukin tuh apa dulu, apa aja. Yang penting tuh ya yang udah bisa kita pahami, kalau yang penting teksnya tuh jangan banyak-banyak kayak semua teks dikopas semua terus dimasukin, ya jangan. Nah, kalau kita udah paham teks yang mau dimasukin tuh apa, nah kita bisa nih mungkin cari referensi dari akun-akun IG yang mungkin bidangnya tuh sama. Misal poster yang mau kita buat itu soal kesehatan mental ya. Nah, kita bisa cari akun Instagram juga yang sama-sama bahas kesehatan mental juga tuh. Nah, kita bisa cari referensi di situ. Terus mungkin kalau untuk elemen-elemennya juga mungkin kita bisa sesuaiin. Mungkin kalau kesehatan mental ya bisa kita tulis mungkin plot art cewek lagi nangis atau cowok lagi nangis atau mungkin lagi ngumpul atau gimana gitu. Yang penting kita sesuaiin. Nah, itu. Yang penting itu kalau untuk coret-coret di kertas gitu, aku biasanya sih pernah ya. Kalau biasanya itu tuh kalau malam gitu sebelum tidur, biar paginya mau ngerjain nggak lupa aja. Mau ngerjain nggak lupa. Soalnya kadang-kadang IG muncul malam gitu, udah malas buka laptop. Nah, akhirnya aku coret-coret gitu di kertas gitu sih ya, sama. Oke, kalau untuk itu aku aja sih. Mungkin aku kembaliin ke Badian. Oke, terima kasih Ipe dan Nimas. Jadi ini ya, kalau mau mulai desain, sebenarnya antara materi dan gambar itu bisa berjalan bebarengan gitu ya. Kalau materinya, yang penting bikin draft dulu, bener tadi bikin draft dulu, terus mungkin kalau Mas Muya bingung tentang materinya, bisa nih nanya-nanya ke Mbak Zuzu, tips menulis copywriting yang menarik itu seperti apa. Kemarin udah pernah ngebahas sama Mbak Zuzu juga, pakai bahasa yang informal gitu ya, komunikatif. Terus kalau tadi dari elemen-elemen juga sebenarnya kalau mau memulai itu bisa ambil dari internet gitu banyak ya, terus disesuaikan aja. Seperti itu.